وسلم. لا، هذا بدعة، هذا بدعة وعيد مبتدع، وما يذبح في العيد المبتدع حرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu video yang telah beredar di media sosial tentang jawaban daripada Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau ini merupakan salah satu ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi yang ada di Indonesia. Syekh Shaleh Fauzan ketika ia mendapat pertanyaan, apakah boleh memakan daging binatang yang disembelih untuk acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mendengar pertanyaan yang semacam ini, dengan tegas Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan ia menjawab, tidak boleh. Hal tersebut adalah amalan bid'ah, dan hewan yang disembelih untuk perkara bid'ah hukumnya adalah haram. Demikianlah jawaban daripada seorang ulama yang berasal dari Arab Saudi tersebut. Ia mengharamkan semua binatang yang disembelih untuk acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang mari kita bahas, apakah benar fatwa yang semacam itu, kawan? Dalam sebuah kaidah dijelaskan, al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Hukum asal daripada setiap sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi semua untuk kalian, bermanfaat untuk kalian atau halal untuk kalian. Nanti kecuali ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, contoh seperti babi, bangkai, anjing, dan semacamnya itu, teman-teman. Jadi hukum asal sesuatu pada dasarnya adalah boleh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-87, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Sekarang mari kita bahas, apakah benar binatang yang disembelih pada waktu acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk binatang yang haram dimakan oleh umat Islam? Adakah dalilnya? Adakah teks ayat suci Al-Qur'annya? Adakah hadisnya? Jawabannya tidak ada. Di dalam ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dijelaskan bahwa binatang itu haram apabila disembelih ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ditemukan teks yang demikian, teman-teman. Islam sudah menjelaskan dengan sangat terang dan tegas sekali bahwa segala binatang, semua binatang itu halal dimakan kecuali sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Contohnya adalah bangkai. Pertanyaannya adalah, apakah binatang yang disembelih pada waktu acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut bangkai? Kan bukan bangkai yang disembelih. Yang kedua, kita tahu dalam Islam binatang yang diharamkan adalah salah satunya anjing. Apakah umat Islam itu ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih anjing? Jawabannya tidak. Yang ketiga, salah satu yang diharamkan dalam Islam adalah babi. Apakah umat Islam menyembelih babi ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Jawabannya juga tidak.
Dan salah satu binatang yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin adalah binatang yang disembelih untuk berhala. Kita tahu umat Islam yang menyembelih binatang ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau seumpama binatang yang disembelih untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dihukumi haram oleh Syekh Shalih Fauzan, apakah beliau menyatakan binatang-binatang yang disembelih oleh orang Islam ketika perayaan Maulid Nabi itu adalah anjing atau babi atau untuk berhala? Ini kan ngawur sekali. Atau jangan-jangan hewan sembelihan orang-orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu laksana sembelihannya orang kafir sehingga dihukumi haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itulah pertanyaan yang sebetulnya adalah, apa dalilnya mengharamkan makanan atau hewan yang disembelih ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apa dalilnya? Tidakkah kita mengenal, tidakkah kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak pernah mencintai, Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Ingat, al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadullad dalil ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang mengharamkan. Tunjukkan dalilnya yang mengharamkan. Apa dalil mereka-mereka yang berteriak, oh itu bid'ah, haram dimakan binatangnya? Apa dalilnya? Kita menyembelih atas nama Allah, atas izin Allah, bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka telah mengklaim orang-orang yang mengadakan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW telah keluar dari Islam? Ini sungguh keterlaluan kan kalau seperti itu. Sehingga apa dasar mereka, apa dalil mereka mengharamkan makanan yang disembelih atau hewan yang disembelih ketika perayaan Maulid Nabi? Apakah mereka kira hewan itu adalah anjing? Atau jangan-jangan ia mengira bahwa binatang itu merupakan babi? Atau jangan-jangan mereka mengira umat Islam menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala atau berhala? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh ini sangat keterlaluan sekali, teman-teman. Oleh sebab itulah, janganlah keterlaluan membenci sesuatu. Mentang-mentang benci, mentang-mentang mengharamkan acara perayaan Maulid Nabi, makanannya pun yang dihadiahkan, yang disediakan, yang disuguhkan ketika acara Maulid Nabi juga dihukumi haram. Ini sungguh keterlaluan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bagi kami pribadi, makan saja, halal ya. Jangankan sembelihan umat Islam, jangankan sembelihan umat Islam, binatang-binatang sembelihan ahlul kitab aja dalam Al-Quran itu diperbolehkan asalkan memang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh, apalagi sembelihannya kaum muslimin kok malah diharamkan. Kemana otak? Masih fungsikah akal sehatnya? Na'udzubillah min dzalik.